Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang sekarang, aku bakalan ngebahas jawaban tugas asistensi yang udah aku kasih ke teman-teman minggu kemarin. Nah, untuk jawabannya, untuk Excel-nya nanti aku bakalan kirim di eh, grup tutor PA1 ya. Nah, langsung aja ke jawabannya. Yang pertama itu kan di soalnya itu ada neraca saldo ya. Nah, itu tuh merupakan neraca saldo awal. Kemudian siklus yang pertama itu teman-teman diminta untuk membuat jurnal umum yang ada di soalnya itu kan. Nah, untuk jurnal yang pertama nih Januari tanggal 1 membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 4.200.000. Nah, ini merupakan pembayaran asuransi dibayar di muka atau jurnalnya itu prepaid insurance to cash, nominalnya masing-masing 4.200.000. Terus transaksi yang kedua, Januari tanggal 2 yaitu membayar sewa untuk 3 bulan berdasarkan kontrak sewa sebesar 5.500.000. Nah, ini juga sama, membayar sewa untuk 3 bulan ke depan. Berarti ini tuh merupakan sewa dibayar di muka. Maka jurnalnya itu prepaid rent to cash sebesar 5.500.000. Kemudian yang tanggal 4, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 9.300.000. Nah, untuk nomor 4 itu jurnalnya Cash to Unearned Revenue sebesar 9.300.000. Karena di sini kan keterangannya itu menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan. Berarti jasanya itu belum kita berikan, jadi masih dalam proses gitu. Makanya si kasnya tetap bertambah karena kita udah mendapatkan kas atau mendapatkan uang gitu, tapi si jasanya itu belum kita berikan. Makanya pendapatannya itu masih dikategorikan sebagai unearned revenue. Kemudian transaksi yang kelima, membayar kas untuk pemasangan iklan di koran sebesar 360.000. Pemasangan iklan berarti jurnalnya advertising expense to cash sebesar 360.000. Kemudian transaksi yang keenam, membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari Duta Media sebesar 8.200.000. Nah, untuk transaksi yang keenam berarti peralatan kantor itu kan office equipment ya. Office equipment-nya bertambah 8.200.000, tapi karena pembayarannya itu dilakukan secara kredit, maka account payable-nya pun bertambah di posisi kredit sebesar 8.200.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7 Januari, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Nah, jurnalnya cash to account receivable sebesar 12.700.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 12, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 12 Januari sebesar 22.900.000. Mencatat jasa yang diberikan secara kredit, berarti jasanya bertambah karena sudah diberikan sebesar 22.900, tapi karena pembayaran atau penerimaan si uang atas jasanya itu dilakukan secara kredit, maka yang bertambahnya itu account receivable-nya. Nah, kemudian tanggal 12 yang kedua, membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu 1.650.000. Nah, berarti jurnalnya wages and salaries expense to cash sebesar 1.650.000. Kemudian tanggal 13, membayar Duta Media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 6 Januari sebesar 6.400.000. Nah, jurnalnya berarti account payable to cash. Kita lihat tanggal 6 kan ini menerima atau mendapatkan adanya utang ya.
Berarti tanggal 13 itu dibayar utangnya. Jadi si utangnya berkurang 6.400.000, cash-nya pun berkurang 6.400.000. Kemudian tanggal 14 menerima kas dari klien atas honor sebesar 6.600.000. Jurnalnya cash to service revenue. Jadi cash-nya itu bertambah karena kita dapat honor, terus service revenue atau pendapatannya juga bertambah karena kita sudah memberikan jasa. Kemudian tanggal 17 membayar kas untuk membeli bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai itu merupakan supplies atau perlengkapan. Nah, jurnalnya supplies to cash. Si supplies-nya sebesar 725.000 dan cash-nya sebesar 725.000. Kemudian tanggal 18 Januari mencatat jasa yang diberikan secara kredit sebesar 16.800. Jurnalnya account receivable to service revenue. Kenapa? Karena kita sudah memberikan jasa atau kita dapat pendapatan nih, tapi si pendapatannya itu diterima oleh kitanya masih dalam bentuk kredit. Makanya yang bertambahnya itu account receivable. Kemudian tanggal 20 Januari menerima kas dari klien atas honor. Sama transaksinya seperti yang tanggal 14. Yang tanggal atas honor yang tanggal 20. Berarti jurnalnya itu cash to account receivable. Terus tadi itu tanggal berapa ya? Tanggal 28. Tanggal 28 tuh berarti bukan tanggal 20, maaf, tanggal 20 itu menerima kas dari klien atas honor. Nah, berarti jurnalnya itu cash to service revenue. Kemudian tanggal 24 menerima kas dari pelanggan atas pelunasan piutang. Berarti cash to account receivable. Kemudian tanggal 26 itu ada pembayaran gaji sebesar 1650, berarti wages and salaries expense to cash. Kemudian tanggal 27 ada membayar tagihan telepon dan listrik, itu masuk ke dalam utilitas expense di debit, kemudian di kreditnya ada cash sebesar 760.000. Kemudian di tanggal 28 ada menerima kas dari klien untuk membayar utangnya atas honor yang diberikan Gelora Jaya. Jurnalnya cash to account receivable. Kemudian tanggal 31 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama bulan Januari. Jurnalnya berarti account receivable to service revenue. Dan yang terakhir, pemilik menarik 18 juta untuk keperluan pribadi. Itu merupakan prive. Jadi prive to cash sebesar 18 juta. Kalau misalkan teman-teman udah nih, tinggal dijumlahkan aja posisi debitnya berapa jumlahnya, posisi kreditnya berapa. Nah, baru nanti setelah teman-teman sudah membuat jurnal umum, langkah selanjutnya yaitu membuat buku besar. Nah, cara membuat buku besarnya itu tinggal mengelompokkan aja akun-akun dari kas, kemudian akun receivable, kemudian supplies, dan sebagainya. Tapi jangan lupa sebelum teman-teman memasukkan nominal-nominal yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar, teman-teman harus masukin dulu balance-nya. Nah, balance ini tuh didapat dari sini, di neraca saldo awal nih. Ada kan neraca saldo awal itu si cash-nya 11.400.000. Berarti dimasukkan di paling awal 11.400.000 di posisi saldo. Kemudian langkah selanjutnya itu tinggal teman-teman masukkan sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kayak misalkan nih transaksi nomor 1 atau tanggal 1 ada cash di kredit sebesar 4.200.000. Berarti cash di kredit 4.200.000. Kredit ketemu debit berarti dikurangkan 11.400.000 dikurangi 4.200.000 hasilnya 7.200.000. Nah, begitupun untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Dimasukkan nih, dikelompokkan transaksi cash, maka didapatlah di cash atau saldo akhir cash-nya segini, 44.265. Kemudian selanjutnya mengelompokkan akun-akun receivable.
kemudian supplies, private insurance, prepaid rent, office equipment, conveyable, dan lain sebagainya. Sampai semua akun-akunnya itu sudah dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, langkah selanjutnya teman-teman membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian, nominal-nominalnya ini didapat dari sini, dari buku besar, di saldo paling akhir. Nah, ini untuk cash 44265 diinputkan di sini, 44265. Kemudian account receivable 63130 diinputkan di sini, 63130. Begitupun seterusnya. Dan sampai si debitnya itu harus balance dengan kreditnya. Nominalnya itu harus balance. Kalau misalkan nggak balance, berarti ada saldo yang memang belum kemasukin nih sama teman-teman. Jadi dicek kembali. Kemudian dari situ teman-teman diminta untuk membuat jurnal penyesuaian dengan transaksi sebagai berikut. Yang pertama itu transaksi terkait asuransi yang terpakai selama bulan Januari sebesar 640.000. Berarti jurnalnya insurance expense to prepaid insurance nominalnya langsung dimasukkan saja 640.000. Kenapa? Karena si asuransinya itu yang terpakai di keterangannya. Jadi langsung aja dimasukkan. Kemudian transaksi yang kedua, penyusutan peralatan kantor selama bulan Januari sebesar 860.000. Jurnalnya depreciation expense of equipment to accumulated depreciation of equipment. Nominalnya langsung dimasukkan sebesar 860.000. Kemudian yang ketiga, ada gaji resepsionis yang terutang per 31 Januari. Berarti ini tuh masih dalam utang gaji. Jurnalnya berarti salaries expense to salaries payable, nominalnya 375.000. Kemudian yang keempat, sisa bahan habis pakai per 31 Januari sebesar 2625. Berarti pada sampai akhir Januari itu si perlengkapannya itu sisanya segini. Nah, yang harus kita jurnal itu kan yang terpakainya. Jurnalnya supplies expense to supplies. Nominalnya, nah kita lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian, si supplies-nya itu 7925. Berarti di jurnal penyesuaian itu, yang nominal tadi yang 7925 dikurangi dengan 2625. Maka nominal si supplies expense dan supplies-nya sebesar 5.300.000. Kemudian yang kelima, pendapatan yang diterima di muka per 31 Januari sebesar 2550. Nah, untuk pendapatan yang diterima di muka juga sama, per 31 Januari. Berarti pada akhir Januari itu sisanya segini. Nah, yang terpakai atau yang sudah kita berikan jasanya itu berapa sih? Kita lihat. Di sini ada unearned revenue-nya 28.500. Berarti 28.500 dikurangi dengan 2550. Maka didapatlah nominalnya sebesar 25.950.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu sewa habis pakai. Sewa yang habis terpakai selama bulan Januari sebesar 2.100.000. Jurnalnya rent expense to prepaid rent sebesar 2.100.000. Kenapa langsung dimasukin sih Teh? Karena di sini kan keterangannya sewa yang habis terpakai. Berarti sewanya itu sudah terpakai sampai bulan Januari sebesar 22.100.000. Kalau misalkan jurnal penyesuaiannya udah, teman-teman tinggal masuk ke siklus selanjutnya, yaitu membuat worksheet atau kertas kerja. Nah, kalau untuk worksheet ini sendiri, teman-teman tinggal masukin aja nih nominal-nominalnya. Kayak ini nih yang pertama yang trial balance. Trial balance ini saldonya diambil dari sini, dari neraca saldo awal. Nah, dari sini, dari neraca saldo. Dari sini, dari
Dari sini, neraca saldo sebelum penyesuaian. Diambil nominalnya itu dari sini. Nah, setelah itu kan ada penyesuaian nih, jurnal-jurnal yang ada di sini, akun-akunnya dimasukkan ke worksheet di kolom adjustment. Kemudian selanjutnya ada trial balance to adjustment atau neraca saldo setelah penyesuaian. Tinggal di jumlah-jumlahkan aja antara si trial balance dan juga adjustment. Kemudian ada income statement dan statement of financial position. Teman-teman tinggal diinputkan saja. Kalau income statement berarti akun-akun pendapatan dan juga beban yang masuk ke dalam si income statement. Kalau masuk ke yang statement of financial position, akun-akun aset sampai dengan akun-akun modal yang masuk ke dalam statement of financial position. Nah, kalau misalkan udah nih, nanti kan bakalan ada selisih antara debit credit income statement dan juga debit credit statement of financial position. Nah, si selisihnya itu harus sama. Itulah yang dinamakan dengan net income atau net loss. Nih, nanti kan balance nih, jadi kayak gini untuk income statement-nya sebesar 385.000 juta balance-nya. Untuk statement of financial, balance-nya 265.180. Itu untuk worksheet. Kemudian selanjutnya, teman-teman diminta untuk membuat laporan keuangan. Kalau misalkan laporan keuangan, berarti nanti teman-teman tinggal masukin aja yang ada di worksheet nih, yang ada di ini nih, kolom income statement, akun-akun dan nominalnya dimasukkan aja ke sini langsung. Jadi, net income-nya itu harus sama dengan yang udah teman-teman buat di worksheet. Oke, ini untuk income statement. Terus, untuk nah, teman-teman, untuk laporan selanjutnya yaitu laporan retained earning atau laba ditahan. Nah, teman-teman tinggal masukin nih, ada nggak sih di neraca saldo retained earning pada tanggal 1 Januari? Kalau misalkan nggak ada, berarti kan dinolkan. Terus ditambah dengan net income dan dikurangi dengan price. Maka nominalnya retained earning 31 Januari atau retained earning ending-nya sebesar 81.595.000. Nah, terus langkah selanjutnya teman-teman membuat laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Tinggal dimasukkan aja nih yang ada di worksheet, di kolom statement of financial position, dimasukkan ke dalam laporan statement of financial. Nah, balance-nya tuh harus sama antara total aset sama dengan total liabilities ditambah dengan equity. Udah deh itu untuk 3 laporan keuangan yang dibuat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan jurnal penutup. Ada 4 akun yang harus kita tutup, yaitu akun pendapatan, beban, laba atau rugi, dan juga price. Nah, untuk akun pendapatan ditutupnya jurnalnya service revenue to income summary. Nominalnya nominal pendapatan. Kemudian yang kedua itu menutup akun beban. Beban saldo normalnya di debit, berarti di jurnal penutup disimpan di posisi kredit. Kemudian akun yang ketiga yang kita tutup yaitu labanya, net income-nya. Jurnalnya income summary to retained earning. Kemudian yang keempat itu kita menutup akun price. Jurnalnya retained earning to price. Oke, ini untuk jawaban asistensi yang aku kasih. Untuk jawaban benarnya nanti bakalan aku share di grup. Makasih semuanya untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.